Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat bergabung di seminar online kita pada pagi hari ini dengan judul atau tema World Class Professor. Seminar ini kami adakan sesuai dengan informasi atau pengumuman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembukaan proposal atau kegiatan WCP ini. Sebelum kita masuk ke materi, kami perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Profesor Mudasir PhD dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga merupakan tim WCP atau reviewer WCP. Berikutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan UIR yang telah mendukung kegiatan seminar online pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari LPPM Universitas Islam Riau mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan seminar online ini. Baiklah, berikut kita lihat pemaparan dari narasumber kita untuk seminar pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ada sedikit trouble. Sebetulnya kita tadi sudah coba di awal dan tidak ada masalah, tapi kemudian ada masalah. Jadi pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Universitas Islam Riau, juga pada Pak Efizal yang telah mengundang kami untuk mensosialisasikan program WCP World Class Professor ini. Jadi untuk tahun 2020 memang agak sedikit ada delay karena kita tahu bersama kita dalam kondisi sekarang menghadapi wabah COVID-19. Nah, setelah melalui beberapa proses dan akhirnya di launching program ini, tetapi tidak untuk full program, artinya hanya sebetulnya kita punya dua skema A dan skema B, tetapi yang di launching pada tahun ini hanya skema B karena adanya pemotongan beberapa anggaran yang dialihkan untuk COVID-19. Next slide. Ya, Pak. Nah, tentu ini semua program kita laksanakan demi NKRI ya, khususnya untuk semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Next. Ya. Nah, kita tahu bersama, jadi kalau kita melihat Indonesia itu dari sisi populasi adalah fourth largest population, tetapi dari sisi kontribusi ilmiah, knowledge body, low ranks for article published in reputable journal, juga dalam jumlah paten yang bisa kita keluarkan. Nah, kemudian dipikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan semua ini dengan saling bersinergi. Karena itu kemudian didesain program-program. Jadi karena itu diantaranya adalah kita mencanangkan agar kita bisa beberapa universitas bisa masuk ke top 300 World University Ranking. Kemudian yang tadinya belum masuk di ranking diharapkan nanti bisa masuk di ranking. Nah, kemudian apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah beberapa fasilitas-fasilitas atau beberapa insentif untuk teman-teman di perguruan tinggi melalui beberapa program. Nah, salah satu di antaranya adalah World Class Professor ini. Kok suaranya nggak mantul ya sebenarnya. Nah, World Class Professor ini didesain untuk
mendukung Kemendikbud, dalam hal ini SDM Kemendikbud, mengimplementasikan strategi 2020-2024. Maka necessary condition-nya adalah kita belum mempunyai begitu banyak university research, masih yang terbanyak adalah teaching university. Karena itu mungkin kita akan menggeser beberapa universitas menjadi research university. Slide selanjutnya. Ya. Nah, tantangan-tantangan besarnya adalah bagaimana kita mengubah, tadi sudah saya sampaikan, universitas kita menuju kepada universitas research, sehingga kemudian juga bisa masuk di top 300 world. Nah, ini tentu sulit, tidak mudah, ya mahal. Nah, jumlahnya juga tidak bisa semuanya, harus dibatasi, tetapi kita harus bergerak ke arah sana, artinya secara bersama-sama. Nah, sebagai contoh, ini kebetulan tadi disampaikan ada profesor dari Malaysia juga. Ini data ini saya tidak tahu apakah benar atau salah. Per Februari 2017 itu di Malaysia hanya ada 5 PTN dan 1 PTS yang masuk dalam kategori research university. Nah, di tempat kita ada beberapa, saya kira juga sudah ada, tetapi perhatian pemerintah sebetulnya belum cukup baik untuk hal ini. Jadi karena itu kemudian salah satu program yang dicanangkan oleh sekarang SDM-Dikti adalah program kelas profesor ini bersama-sama dengan program yang lain, ada SAME, ada BMDSU, kemudian ada postdoktoral, dan program-program yang lainnya. Lanjut. Next slide. Slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya, Pak Evisa. Agak berhenti. Ya, selanjutnya kalau kita perhatikan kalau kita ingin masuk di World University Ranking, maka kalau kita perhatikan indikator-indikator Asian University Ranking maupun World University Ranking, sejak 2016 saya kira ini sudah bergeser dari yang semula itu paper per fakulti. Nah, sekarang dipisah, ada bahkan kalau di World University Ranking itu sudah tidak lagi number of paper per faculty, tapi sudah station per faculty. Kalau di Asian University Ranking masih dibagi dua, ada station per paper, kemudian ada juga paper per faculty. Nah, karena itu kita harus membuat strategi bagaimana paper-paper para dosen itu kemudian disitasi oleh peneliti-peneliti di berbagai belahan dunia. Nah, pikiran kita adalah kalau kita mengandalkan kita sendiri tentu akan sulit, tetapi kalau kemudian kita berkolaborasi dengan para peneliti, para saintis yang sudah terkenal, maka ada kemungkinan besar paper-paper kita akan disitasi lebih besar. Nah, itu salah satu tujuan dari world class professor ini. Di samping juga tentu kita nanti belajar bagaimana sih akademik atmosfer atau scientific atmosfer yang baik. Nah, WCR ini tujuan utamanya karena dia ada di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia. Screen-nya ganti, Pak. Ya, tujuan umum dari program ini, lanjut Pak, next slide, nomor 6. Lanjut lagi. Nomor, ya ini tujuan umum dari WCP adalah karena dia, ini mungkin yang perlu saya tekankan, kadang-kadang dosen masih bingung membedakan ya, dari program ini dianggap sebagai penelitian, sebetulnya bukan, karena program ini bernaung di bawah Direktorat Sumber Daya
dikti, jadi bukan di bawah apa namanya, kalau dulu DRPM. Jadi sebetulnya ini adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya. Karena itu apa yang disupport di dalam program ini bukan biaya untuk penelitian, tetapi biaya lanjutan ketika kita sudah mempunyai data, kemudian data itu kita olah untuk menjadi satu bentuk, apakah itu publikasi ataukah paten atau bentuk yang lain. Jadi khusus mulai tahun 2020 kita perlebar, jadi tidak hanya publikasi, tetapi Bapak Ibu yang mungkin dapat menghasilkan paten atau bentuk karya seni yang lain, itu kita akomodasi di tahun 2020 ini sesuai dengan arahan Mas Menteri kita bahwa kita menggalakkan magang. Nah, kalau kita bicara magang, magang itu ada di 3 tempat, ada di universitas lain yang lebih tinggi, atau di industri, ya, atau di lembaga penelitian yang lain. Karena itu program ini sebetulnya memberikan kesempatan kepada SDM perguruan tinggi berinteraksi dengan institusi dan profesor berkelas dunia, kemudian meningkatkan kinerja di dalam perguruan tinggi dan daya saing SDM. Jadi yang diarah adalah SDM-nya. Karena itu nanti di komponen biaya, Bapak Ibu lihat tidak ada biaya untuk penelitian. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi menuju world class ranking. Ya, jadi kalau yang sudah di 300 kita coba naikkan, syukur-syukur bisa di 100. Kalau yang belum di 500 ya kita coba bawa ke 500. Kalau yang sebelumnya belum masuk kita coba bawa supaya masuk ke dalam World University Ranking. Lanjut Pak. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan, ada 2 skema, tetapi untuk tahun 2020 yang ditawarkan hanya skema B. Nah, skema B itu secara ringkas yang kita undang harus memiliki H-index di atas 10 untuk Scientech dan mempunyai H-index 8 untuk sosial humaniora. Lanjut, Pak. Durasi kegiatannya, ini nanti ini agak terlambat mulainya. Juni nanti baru kita seleksi, jadi sebetulnya start baru Juli insya Allah, dan karena ini tahun anggaran 2020 maka dia harus sudah berakhir di akhir November, atau kira-kira tanggal 30 November itu program sudah harus selesai. Lanjut Pak. Nah ini karena tahun ini hanya ada skema B, maka saya akan fokus pada skema B. Lanjut saja Pak, supaya nanti lebih banyak pada diskusi. Nah, tujuan khususnya saya kira hampir sama dengan tadi, meningkatkan kompetensi SDM. Nah, sekali lagi karena kita ada di bawah Direktorat SDM, maka meningkatkan kompetensi SDM. Sebetulnya juga kita ingin memfasilitasi dosen-dosen, utamanya yang belum guru besar. Nah, dengan mengikuti program ini ada kewajiban untuk publikasi pada minimal Q2, sehingga juga itu merupakan jalan yang mulus bagi teman-teman yang belum guru besar untuk nanti bisa menjadi syarat utama guru besar. Sebetulnya juga itu arahnya, karena kita ada tim atau program ini ada di programnya SDM. Meningkatkan kemampuan, ini bla bla bla, saya kira lanjut saja Pak. Ini. Kemudian ini, syarat umum perguruan tinggi pengusul. Nah, akreditasi institusi perguruan tinggi minimal B, saya kira di UIR sudah, saya kira ya. Kemudian kegiatan merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, ini hanya ya bunga-bunga saja, saya kira Bapak sebagai penyusun proposal akan sangat mudah ya mengarahkan ke sana. Kemudian PT pengusul dapat melibatkan perguruan tinggi yang lain. Jadi Bapak, Ibu bisa sebetulnya kolaborasi juga ya. Artinya kalau ada kegiatan-kegiatan di dalam WCP ini, Bapak Ibu boleh mengundang dari institusi yang lain untuk ikut berpartisipasi. Diutamakan yang bisa memberi cost sharing, artinya ada nilai tambah kalau Bapak Ibu atau institusi Bapak Ibu bisa memberikan cost sharing, tidak harus dalam bentuk uang, tapi nanti di proposal Bapak Ibu bisa ungkapkan untuk bentuk usul ini
boleh mengusulkan, karena skema B itu sifatnya individu Bapak Ibu, jadi boleh mengusulkan lebih dari satu proposal. Setiap proposal dapat diajukan oleh setiap dosen boleh mengajukan, tentu saja dengan surat pengantar atau persetujuan dari perguruan tinggi. Nah, persetujuan ini kami persilahkan kepada perguruan tinggi masing-masing, karena di beberapa universitas ada yang melalui bagian kerjasama, ada juga yang melalui bagian LPPN. Dua-duanya boleh, yang penting yang mana saja, yang penting ada endorsement dari universitas. Tetapi jadi Bapak Ibu, universitas boleh mengusulkan lebih dari satu proposal, berapapun boleh, tetapi nanti untuk penentuan pemenang maksimum untuk setiap universitas adalah 6 proposal. Jadi untuk meratakan pada semua universitas, satu universitas itu biasanya jatahnya pemenangnya maksimum 6 proposal, dan biasanya dari bidang yang berbeda. Nah, bidang yang berbeda ini biasanya juga banyak pertanyaan, tetapi sebetulnya tidak terlampau rigid. Bapak Ibu dari satu departemen, tetapi dari klasifikasi atau dari minat yang berbeda-beda itu juga bisa kita anggap sebagai bidang yang berbeda. Tidak sangat kaku. Kemudian PT pengusul berkewajiban mengurus imigrasi bagi profesor yang diundang. Ini beberapa tahun sebelumnya tidak ada masalah terkait hal ini. Lanjut Pak, slide berikutnya. Nah, syarat dan kewajiban dosen pengusul WCP skema B. Nah, ini syarat pengusul. Kalau tadi syarat institusi, sekarang syarat pengusul harus bergelar doktor, harus sudah bergelar doktor. Kemudian H-indeks pengusulnya minimal 2. Nah, dan pernah menjadi first author minimal di jurnal terindeks Scopus dengan TIR atau dengan SCR Q4. Jadi menulis, wajibannya menulis di balik ke yang tadi Pak, masih saya kira. Balik slide 13. Ya. Karena nanti Bapak Ibu harus nulis publikasi di Q2. Jadi kalau sama sekali belum pernah punya pengalaman di Q4, rasanya akan berat. Atau bisa juga nanti paten, ya. Atau untuk yang di bidang seni bisa juga karya monumental, tetapi yang tingkat nasional. Ini syarat, ya, syaratnya. Saat mengusulkan program, Bapak Ibu sudah punya draft. Jadi apakah itu draft paten, ataukah itu draft joint publication, karena sekali lagi ini bukan biaya untuk penelitian, tetapi membiayai tindak lanjut dari penelitian. Ya, supaya Bapak Ibu lebih bergairah, tidak numpuk hanya sebagai laporan, maka kemudian diberi semacam insentif Bapak Ibu untuk melanjutkan hasil-hasil tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban-kewajiban. Jadi submitted luarannya, kemudian slide berikutnya adalah kewajiban. Slide berikutnya Pak, 14. Ya, status joint publication under review. Jadi nanti pada saat akhir program di akhir November, kalau Bapak Ibu submit publikasi maka sudah under review. Kalau submit paten itu sudah didaftarkan. Begitu juga kalau untuk karya monumental, setidaknya sudah akan misalnya dipamerkan di mana, pada tanggal berapa, itu sudah jelas. Pengusul skema B tidak boleh mengajukan skema A, tapi karena tahun ini tidak ada, berarti ini tidak berlaku. Anggaran program WCP tidak diizinkan digunakan setelah akhir November. Artinya kalau nanti ada program-program yang tertunda, sudah November ya sudah nggak bisa digunakan lagi. Lanjut Pak. Nah, syarat yang diundang. Nah, sekarang syarat yang diundang, jadi tadi syarat institusi, syarat pengundang, dan sekarang syarat yang diundang. Memiliki jabatan akademik minimal associate profesor, dimungkinkan juga emeritus, profesor emeritus, atau profesor diaspora. Nah, ini boleh ya, tiga-tiganya boleh.
Kemudian WCP luar negeri yang diundang memiliki hak indeks, tadi sudah ya, maksimum minimum 10, atau memiliki satu paten dengan status granted, dan sudah ada calon mitra komersialisasi. Ini karena syarat yang diundang, jadi agak berat, ya, karena world class. Ya. Kemudian H-Index Corpus 8 untuk bidang humaniora minimal, atau memiliki satu karya monumental internasional. Nah, WCPB ini tidak hanya untuk luar negeri, tetapi juga boleh mengundang profesor dari dalam negeri. Nah, kalau dalam negeri itu syaratnya sedikit lebih lunak. Ya. Kalau untuk yang diundang dalam negeri, mungkin dalam suasana coronavirus ini atau dalam COVID-19 ini agak sedikit susah barangkali ya. Mudah-mudahan tidak, karena ini nanti kan sampai November. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngeplot undangnya mungkin di bulan Oktober atau awal November ya. Mudah-mudahan itu sudah live up, ya, jadi sudah kita sudah bisa bepergian. Tapi kalau misalnya mau mengundang dari dalam negeri juga boleh, syaratnya H-Index minimal 7 untuk Saintek dan H-Index 5 untuk sosial humaniora, atau memiliki setidak-tidaknya 2 paten granted, ya, paten nasional granted, atau karya monumental internasional. Memiliki keahlian yang dibutuhkan pengusul, ini saya kira gampang ya. Kemudian mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan ya, dalam bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya, karena terkait nanti publikasi, kalau untuk yang luarnya publikasi. WCP harus terafiliasi, ya, jadi yang diundang itu harus terafiliasi pada satu institusi resmi tertentu, dan itu harus menyertakan supporting letter atau surat persetujuan dengan total tinggal di Indonesia nanti 10 hari. Nah, 10 hari itu juga tidak harus berturut-turut, nah, bisa juga dalam 2 kali ya, tapi tiket yang disupport hanya untuk sekali perjalanan. Karena itu Bapak Ibu harus pinter-pinter ini nanti. Karena mengundang 10 hari WCP itu juga kadang-kadang agak susah ya, karena jadwal mereka. WCP yang diundang memberikan komitmen letter. Nah, ini yang penting sesungguhnya. Lanjut di isinya apa komitmen letter itu, slide berikutnya Pak, ya ini isinya. Nah, jadi formatnya bebas, tetapi di dalam komitmen letter itu setidak-tidaknya mengandung aspek-aspek ini. Kalau pengalaman-pengalaman yang sudah biasanya kita buatkan konsepnya, kita sodorkan ke para WCP yang akan diundang, nah, dia tinggal tanda tangan ya. Itu paling mudah ya, karena kalau kita minta isinya ini dia bingung juga gitu. Nah, menyatakan kesanggupan untuk datang dengan periode kunjungan yang jelas, ini juga penting. Nah, hintnya atau triknya bagaimana Pak Ibu? Ini saya bocorkan hanya untuk UIN. Triknya ditulis saja dulu ya. Tapi nanti pelaksanaannya bisa karena sesuatu dan lain hal bisa mundur, bisa schedule-nya bisa berubah sebetulnya. Sepanjang masih dalam tenur atau dalam durasi program itu tidak masalah. Tetapi di komitmen letter yang akan dinilai itu harus sudah tercantum akan datang tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi itu tidak mengikat 100%. Artinya Bapak Ibu karena situasi dan kondisi bisa geser-geser. Menyetujui untuk dicantumkan namanya sebagai co-author. Nah, ini juga yang penting ya. Karena tadi kita ingin menuai sitasi, kalau kemudian beliau yang terkenal ini tidak mau dicantumkan sebagai co-author, maka niat kita untuk mengejar sitasi menjadi tidak terpenuhi gitu. Kemudian menyebut judul tentatif, artinya di situ sudah dituliskan kalau paten ya judulnya kira-kira apa, kalau publikasi kira-kira judulnya apa, ya. Kemudian menargetkan nama jurnal. Jadi tadi durasi kedatangan, kemudian kesediaan menjadi co-author, menuliskan tentatif judulnya, kemudian menargetkan jurnalnya.
Kalau itu jurnal, ya bisa juga paten, bisa juga karya monumentalnya. Kemudian juga nama-nama co-author yang terlibat di dalam publikasi itu. Tentu ini subject to change ya. Artinya Bapak Ibu di commitment letter ini semua sudah ada informasinya, walaupun nanti pada kenyataannya ya bisa berubah sedikit-sedikit, bisa tidak masalah karena ini tentatif. Lanjut Pak. Masih di commitment letter menyatakan telah menyiapkan draft publikasi. Jadi karya itu sudah dikonsultasikan ya, paling tidak dengan calon BCP-nya. Bila mana diperlukan ada kegiatan penelitian tambahan, ini saya kira tidak, karena sekarang berdasarkan audit dari BPK kita, karena program ini ada di bawah SDM, maka tidak boleh membiayai untuk penelitian, sehingga pernyataan ini sebetulnya tidak harus ada. Kemudian menyanggupi untuk submit joint publication pada akhir program, untuk publikasi minimal under review, untuk paten minimal terdaftar, untuk karya monumental itu minimal sudah ada, sudah terdaftar, mau dipamerkan di mana dan seterusnya. Jadi itu poin yang sangat penting ya, saya tekankan di commitment letter itu poin yang sangat penting di dalam penilaian. Nah, unsur-unsur ini harus muncul di commitment letter, tidak sekedar commitment letter yang sifatnya general. Jadi tidak dalam rangka program ini saya mendukung, dan saya bersedia tidak cuma begitu, tapi ada poin-poin tadi, ya, durasinya kapan, mau nggak jadi co-author dan seterusnya. Itu harus tercantum. Kalau semuanya terpenuhi maka nilainya cukup tinggi. Lanjut Pak. Next slide Pak. Ya, jenis-jenis kegiatan ini tidak harus semuanya, tetapi kegiatan-kegiatan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika mengundang WCP. Membantu menyiapkan FSDN program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional. Misalnya kalau kita merintis ke arah sana, membantu pelaksanaan pemagangan bagi dosen di laboratorium world class profesor. Artinya profesor itu membuka laboratoriumnya atau membuka tempat penelitiannya untuk dimagangi dosen-dosen Indonesia. Membantu PT pengusul membuat proposal memperoleh dana. Bisa juga menyiapkan dana, proposal untuk memperoleh dana, baik internasional maupun pemerintah masing-masing. Menjadi dosen tamu, ya, kemudian menjadi peer review, kalau kita punya jurnal, kemudian melaksanakan joint supervision juga boleh, ya, ataupun external examiner. Lanjut Pak. Membantu analisis data, misalnya, karena dia kan ada 10 hari ya, jadi 10 hari itu mungkin bisa dimanfaatkan ya. Analisis data, artinya konsultasi dengan mahasiswa S2, S3, sebagai pembicara penyaji pertemuan-pertemuan ilmiah. Hanya saja ini nanti tidak boleh digaji lagi yang berasal dari program BCP, karena beliau nanti sudah punya honor tertentu. Tapi kalau dari sumber lain, silakan. Pemantapan dan peningkatan jejaring kerjasama program studi, misalnya memantapkan dual degree, joint degree, dan sejenisnya, ya. Atau penguatan kurikulum, atau exchange, ya, atau transfer kredit, nah itu dimungkinkan. Fine tuning, nah ini tentu saja, karena ini nanti menjadi yang di keluaran yang ditagih, membantu penyusunan draft paten, adalah yang boleh atau yang dianjurkan untuk dikerjakan. 20, lanjut, next berikutnya. Nah, luarannya adalah ini draft, ya, pengembangan capacity building, double degree, joint degree, dan seterusnya, pengembangan SOP laboratorium, materi workshop, dan lain-lain. Kemudian lanjut Pak, menghasilkan manuskrip. Nah, ini yang harus ada, atau draft paten yang sudah didaftarkan, atau karya monumental.
karena ini skema B, maka yang diundang 1, yang menjadi host 1, sehingga kewajiban luarannya juga hanya 1, apakah itu joint publication, ataukah paten, ataukah karya monumental. Pelaksanaan case lecture yang dilengkapi dengan materi pembelajaran, tutorial, atau hasil konsultasi. Jadi nanti ada bukti, paling tidak PPT case lecture-nya. Pelaksanaan joint supervision, external examiner, dan program S3 double degree misalnya kalau ada. Tidak harus semuanya, tetapi yang manuskrip, paten, dan atau karya monumental itu wajib ya. Lanjut. 22. Nah, pendanaan sebetulnya sudah dipatok rigid ya. Jadi artinya Bapak Ibu tidak boleh keluar dari pendanaan ini, dan juga tidak boleh keluar dari besaran yang sudah ada di sini. Pertama adalah biaya WCP luar negeri yang diundang. Itu meliputi ada 2, biaya hidup dan honor, kemudian ada transportasi, ada asuransi, dan ada pengurusan visa. Nah, biaya hidup itu minimum 10 hari, maksimum 28 hari. Ya. Tapi pengalaman tidak pernah ada yang mau 28 hari. 10 hari saja itu sudah pakai tawar-menawar. Jadi, saya ngasih cara atau ngasih resep. Nah, 10 hari itu kadang-kadang tanggung ya. 2 minggu kurang, 1 minggu kurang, 2 minggu kelebihan. Nah, biasanya kita hanya menghitung harinya, sehingga dia bisa berangkat misalnya di weekend, nanti kembali lagi di weekend. Nah, efektif day-nya sebetulnya hanya 1 minggu, tetapi total day-nya itu sudah 10 hari. Nah, itu biasanya WCP bisa. Ya. Nah, biaya hidupnya adalah 1,5 juta kali harinya, kali D-nya. Nah, biaya hidup itu apa? Makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian honor. Nah, jadi di samping biaya hidup ada honor. Honor ini 2,5 juta per hari. Jadi in total sebetulnya 4 juta bagi WCP per hari. Ya. Kemudian untuk honor dipotong pajak, sedangkan untuk biaya hidup tidak. Nah, pajak karena kalau dari luar negeri pajaknya maka sekitar 20%. Tapi ini bersih dan SPJ-nya gampang Bapak Ibu, biaya hidup maupun honor itu cukup yang bersangkutan tanda tangan. Jadi dirinci sekian hari kali sekian hari, mereka tanda tangan, kwitansi sudah selesai gitu ya. Begitu juga biaya hidup. Transportasi at cost kelas ekonomi. 1 kali berangkat, 1 kali pulang. Jadi kalau nanti dipecah menjadi 2 kali kedatangan, yang kedua itu tidak dibiayai, gitu ya. Jadi misalnya kalau dari Malaysia kan tidak masalah misalnya, ya. Dari Malaysia cuma berapa ya, tidak begitu mahal. Maka sebetulnya bisa saving dari biaya hidup atau dari honor, atau dibiayai sebagai cost sharing dari universitas masing-masing. Asuransi jika diperlukan, sebagian besar WCP biasanya sudah punya asuransi. Kemudian pengurusan visa jika diperlukan at cost. Ya. Tapi biasanya ada yang visa on arrival atau bahkan bebas visa, sehingga tidak perlu. Nah, kalau WCP-nya dalam negeri, maka apa yang boleh diberikan? Akomodasi dan jasa profesi. Nah, akomodasinya adalah 900. Ini sesuai SPM Kemenku sebetulnya. Ya, kemudian jasa profesinya kita hitung per D ini sebetulnya. Per D itu maksimum jasa profesi hanya 3 jam kali 900, sehingga di situ muncul 2.700. Nah, pajaknya karena ijazah profesi 15%. Kemudian yang lain transportasi at cost. Tapi ini diberikan, akomodasi itu diberikan bagi yang WCP dalam negeri luar kota ya Bapak. Jadi misalnya kalau Riau mengundang Riau, maka tidak mendapatkan akomodasi. Tapi honor boleh. Ya. Jadi itu bedanya. Tapi kalau beda kota boleh. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke institusi WCP,
maka rincian biayanya adalah sesuai SPM 2020. Jadi nanti ada kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Nah, AB ini biasanya untuk pejabat, maka Bapak Ibu ambil yang C biasanya. Dan itu cukup besar karena dalam dolar biasanya. Nanti bisa dilihat SPM 2020. Sebetulnya setiap tahun tidak begitu beda, tapi diperbarui biaya lain yang diperbolehkan adalah penyelenggaraan seminar atau workshop. Jadi selama WCP ada di tempat kita, selama 10 hari itu Bapak Ibu diperbolehkan mengadakan 2 kegiatan. Apakah itu workshop ataukah itu seminar, dengan biaya untuk per kegiatannya maksimum 10 juta. Itu maksimum. Nah, setiap kegiatan harus dihadiri oleh 20 orang, lama kegiatannya 8 jam. Ini saya kira Bapak Ibu sudah pinter ini ngatur-ngatur ini. Bisa juga dibuat 2 hari, 4 jam juga bisa. Itu. Jadi ini sudah rigid, sehingga Bapak Ibu gampang nanti pertanggungjawabannya. Kemudian biaya manajemen meliputi apa? Misalnya Bapak Ibu pertemuan, penyusunan laporan, honor untuk staf non pakar, ya, jadi yang ikut mengurusi ini, karena kedatangannya hanya 10 hari minimum atau 2 minggu, maka juga manajemen kegiatannya sebenarnya tidak terlampau besar. Kalau di panduan tertulis minimum 5%, sebetulnya itu maksimum ya, 5% dari total anggaran yang diajukan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan 200 juta, maka ya kira-kira 10 juta ya untuk manajemen ini. Nah, saya kira ini di sini sebetulnya kesempatan ya bagi setiap pengusul, institusi pengusul untuk sharing cost. Ya misalnya untuk entertainment, untuk hospitality mereka bisa dari institusi masing-masing. Lanjut Pak. Maksimum 250 juta ya Bapak. Biaya lainnya ditanggung oleh PT Pengusul sebagai cost sharing, ya, tadi saya sampaikan. Mekanisme penyaluran dana, jadi Kemdikbud nanti akan membayarkan besaran dana yang sudah disepakati, ya, nanti ada nego costing biasanya, kemudian dikirim melalui perguruan tinggi penerima, sebagaimana grant-grant yang lain, misalnya grant penelitian lewat LTPM, ini juga bisa lewat LTPM. Meningkat lewat. Berikutnya, Pak. Tata cara pengusulan proposal. Nah, pimpinan perguruan tinggi pengusul membuat surat dukungan, ya, komitmen pengantar terhadap program-program buat kelas profesor yang diusulkan. Jadi setiap proposal disertai surat pengantar. Nah, surat pengantar itu bisa juga kolektif. Jadi misalnya mendukung usulan-usulan ini, ya. Tapi nanti setiap proposal itu, karena ini kan online ya, jadi setiap proposal itu juga di depannya ada surat itu. Surat itu bisa digunakan oleh banyak usulan, tetapi disebut siapa saja. Pengajuan usulan paling lambat 15 Juni, jadi masih ada waktu. Sekarang tanggal 4, kira-kira 10 hari. Lanjut Pak, supaya nanti tanya jawab bisa. Ini tata cara pengusulan, saya kira ini skip saja ya, ini karena ini format, nanti bisa Bapak Ibu cermati sendiri. Lanjut. Kriteria penilaian, nah ini ya, administrasi dokumen yang termasuk tadi, ya, reputasi WCP yang diundang, kemudian komitmen letternya, ya, jadi poin-poinnya tadi tercantum dengan baik apa tidak ya. Kualitas draft joint publication-nya, karena dari pengalaman mereview itu ada yang abstrak saja, ada abstrak dengan introduction, ya, bahasa Inggris, tetapi kemudian pembahasannya masih bahasa Indonesia, dan seterusnya, ya, karena mungkin buru-buru. Ya. Kemudian H-index ini maksudnya sebetulnya H-index WCP-nya sebetulnya. Dan H-index yang bersangkutan. Saya kira bersangkutan tidak asal memenuhi syarat. Rencana kegiatan yang diusulkan, artinya visible apa tidak.
jadwal kegiatan, jenis kegiatan, biaya yang diusulkan, kemudian sustainability-nya bagaimana, itu 30%. Indikator kinerja, nah karena ini skema B sebetulnya kewajibannya hanya satu, tapi kalau Bapak Ibu menjanjikan satu wajib Q2 misalnya, kemudian ada 3 publikasi lain di Q4 atau Q3, maka itu tentu menjadi poin tambahan. Penguatan program studi, kemudian baseline April 2020, target 2020 kira-kira apa saja. Karena begini Bapak Ibu, di seminar atau workshop, itu workshopnya bisa workshop tentang penulisan. Nah pesertanya bisa Bapak Ibu pilih misalnya yang punya draft-draft. Nah kemudian draft-draft itu bisa ditindaklanjuti sehingga tidak hanya yang menjadi kewajiban Bapak Ibu, tetapi juga dosen-dosen lain yang ikut di workshop itu bisa diteruskan ke publikasi, sehingga nanti ada efek bola salju ya, tidak hanya publikasi ibu saja, tapi juga publikasi teman-teman sejawat itu juga diterima misalnya. Maka itu adalah poin penting atau poin tambahan yang bagus. Lanjut. Nah ini jadwalnya, jadwal detailnya. Ya. Jadi 15 Juni adalah deadline, kemudian 17-20 Juni itu ini saya kira nanti online case evaluation-nya. Kemudian biasanya ada wawancara. Nah, kita belum diskusikan ini bagaimana nanti wawancaranya, ya, apakah melalui seperti sekarang ini ataukah tatap muka langsung, kita melihat perkembangan. Kemudian pengumuman calon penerima, kemudian verifikasi. Nah praktis Agustus November Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya punya waktu Agustus September per November, 4 bulan saja untuk pelaksanaan programnya. Saya kira ini jadwalnya. Lanjut Pak, masih sedikit lagi. Mekanisme pelaporannya nanti online Bapak Ibu. Untuk masing-masing grantis nanti membuat laporan di kompetensi sumber daya Kemendikbud, GoID. Kemudian untuk universitas membuat rangkuman atau summary ke laman PAK Kemendikbud GoID Forum Dikti. Lanjut. Mekanisme pelaporan yang saya kira biasa. Saya kira sudah. Ya, ini hanya mekanisme pelaporan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah diterima baru mencermati ini saya kira. Baik, itu Bapak Ibu sekalian pengantar dari saya, pengantar yang cukup panjang ya. Jadi mungkin bisa kita molor sedikit karena tadi ada trouble. Kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, akan coba saya jawab. Ya. Demikian Pak Efizal, terima kasih dan mohon maaf. Kita lanjutkan tanya jawab kalau diperlukan. Kok tidak ada suara ya? Suara Pak ya. Efizal masih di mute. Oh ya, sudah.
Pak Efizal, mic-nya belum nyala, Pak. Pak Efizal, suaranya masih Bapak mute, kita nggak dengar. Oke, suaranya masih mute. Oke. Ya. Sorry. Tadi saya sengaja di-mute-kan semua supaya nggak terganggu. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, ada beberapa pertanyaan juga di chat room dan kita akan cek juga nanti pertanyaan. Bapak Ibu kalau ingin bertanya, silakan di-unmute-kan mikrofon Bapak Ibu. Nanti bagusnya satu persatu. Dan sambil menunggu pertanyaan yang lain atau bisa kasih komentar di chat untuk pertanyaannya. Baik, saya ada beberapa pertanyaan Pak Prof. Mungkin yang pertama ini, apakah WCP yang dari luar negeri ini ada dengar juga katanya baiknya tidak pembimbing atau supervisor kita dulu yang sewaktu S2 atau S3. Yang kedua, apakah WCP dari luar ini kita harus kenal dulu atau yang baru? Bagaimana ini Prof? Bagusnya sudah kenal, mungkin kolaborator atau partner kita di luar, atau yang tidak kenal sama sekali? Atau bagaimana itu Prof? Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apakah tidak boleh kalau itu mantan pembimbing kita? Di WCP tidak ada aturan seperti itu Bapak. Jadi boleh-boleh saja pembimbing, dan bahkan dalam dalam pemahaman saya, kalau kita ingin mendalami ya orang yang paling dekat bidangnya dengan kita ya mantan pembimbing kita sebetulnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga, jadi tidak ada larangan apakah itu dulu profesor kita atau bukan. Kemudian yang kedua, boleh juga orang baru, karena ini nanti tadi untuk memperluas jejaring, boleh juga. Tetapi tadi, orang baru kadang-kadang agak susah juga untuk diminta menulis komitmen. Yang penting asal mereka menuliskan poin-poin seperti yang diminta, maka tidak ada masalah apakah dia baru ataukah dia dulu mantan pembimbing kita. Itu Pak. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya kita buka sesi tanya-jawab dari Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, Bapak Ibu bisa unmute sendiri, on-kan sendiri mikrofon Bapak Ibu. Kalau tadi mungkin operator mematikan mikrofonnya, Bapak Ibu bisa on-kan sendiri dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Kami buka sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu. Tadi banyak yang request join, mungkin belum bisa bergabung. Saya banyak terima WA, banyak yang minta, mungkin ada kendala teknis atau yang lainnya. Ya Prof, sambil itu kami izin, ini sebenarnya kami rekam untuk Bapak Ibu yang belum bisa bergabung, mungkin nanti kita akan sampaikan melalui rekaman saja. Kami mungkin izin ke Pak Prof untuk dapat disebarkan nanti. Iya, sudah ada notifikasi record di pojok atas. Iya. Halo. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada Ibu tadi ya, halo. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Halo, Assalamualaikum Pak Prof, Dokter. Assalamualaikum. Ya Pak, Salam. Pak Aris. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof Mudasir dan Pak Dr. Efizal. Ini kebetulan Pak Dokter ini teman satu angkatan dulu di kelas S1 Pak. Begini Pak. Nah, begini Pak. Jadi gini Prof. Untuk kerjasama ini kan apakah ada pembatasan jabatan fungsional, apakah harus minimal atau gimana Prof? Prof. Baik, bisa langsung saya jawab Pak Efizal? Silakan Prof. Tidak ada Pak, yang penting memenuhi syarat pengusul, yaitu bergelar doktor. Jadi tidak ada pembatasan jabatan fungsional. Yang ada hanya tadi ya, memiliki gelar PhD. Doktor ya, tidak harus PhD. Oh, iya. Ya. Oke, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Oke, silakan
Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan atau bisa di chat room juga sambil saya cek. Bentar. Kalau ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu bisa on-kan juga mikrofonnya. Sebentar. Ya, satu lagi Prof, ada saya tadi di WA ini. Ada juga pendapat kalau bisa di luar negara ASEAN. Apakah benar itu Prof? Maksudnya karena kayak Riau lebih dekat ke Malaysia, sangat dekat, jadi dicurigai, bukan dicurigai, maksudnya disarankan lebih jauh lebih bagus karena di Riau ke Pekanbaru, Kuala Lumpur Pekanbaru mungkin setengah jam atau 40 menit saja, sangat dekat sekali. Bagaimana itu Prof? Pak ada yang menanya? Ya, terima kasih Pak Dr. Efizal. Sebetulnya begini, jadi tidak ada perlakuan seperti itu. Hanya saja memang kemudian ketika kita memutuskan ada semacam pemerataan negara. Jadi karena itu bisa jadi karena yang mengusulkan WCP dari Malaysia itu cukup banyak, nah maka hanya yang dipilih mungkin hanya beberapa, sehingga persaingannya menjadi lebih ketat. Ya. Tapi bahwa sebaiknya jauh itu tidak. Yang penting kalau Malaysia dia punya kriteria indeksnya tinggi, aktivitas internasionalnya bagus, why not gitu. Ya. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Sepertinya yang lain, sebentar saya cek di chat room. Di chat room. Halo, Assalamualaikum. Pertanyaan begitu. Halo. Prof, ada pertanyaan dari chat room. Ya. Dari Ibu Nopri UNG Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Bagaimana caranya atau trik untuk mendapatkan LOA, Letter of Acceptance? Dari Ibu Nopri dari Gorontalo, silakan. Ya. Sebetulnya kita istilahnya bukan LOA ya, jadi tadi komitmen ya. Nah, komitmen letter. Ya, komitmen letter karena ini hanya kunjungan ya. Jadi triknya, nah itu tadi kalau orang baru memang kadang-kadang agak susah ya, apalagi permintaan kita itu kan banyak sekali. Jadi ya. Nah, triknya itu kita sampaikan program ini seperti apa. Sebetulnya kita juga punya versi bahasa Inggrisnya yang tahun lalu. Kemudian kita buatkan draftnya. Nah itu tadi yang pernah saya sampaikan, kita buatkan semacam draft komitmennya. Biasanya mereka itu kalau kita minta fix tanggal kedatangannya sekian, itu dalam bayangan mereka harus betul-betul tanggal itu. Nah itu kadang-kadang yang harus kita jelaskan bahwa tanggal durasi yang tertulis itu sebagai syarat ketika kita mendaftar, dan itu boleh berubah ya, jadi sesuai kondisi yang ada. Tetapi di saat kita mendaftar harus ada tanggal jelas itu. Nah biasanya agak repot di menentukan tanggal karena WCP tidak ingin dipatok tanggalnya, sementara kita menghendaki ada patokan tanggal. Nah, kita sampaikan kepada mereka bahwa ini sebetulnya tentatif, gitu. Komitmen tapi tentatif sebetulnya. Gitu. Jadi tentatif komitmen sebetulnya. Nah, itu biasanya yang ramai, ya, yang agak sulit. Dan kemudian menuliskan dalam bentuk detail itu kalau WCP diminta nulis sendiri itu biasanya juga males kan, karena dia juga sibuk. Ya. Tapi kalau kita sudah buatkan draftnya, mungkin dia tinggal koreksi saja, itu biasanya cepat gitu. Gitu Pak ya. Baik, ada 2 pertanyaan lagi Prof, karena waktunya udah kita target 1 jam, nggak apa-apa. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi. Yang berikutnya ya, boleh. Dari Ibu Dewi, Institut Bisnis Teknologi Pelita Indonesia. Bagaimana kalau universitas yang WCP luar negeri itu belum ada MOU? Apakah diperbolehkan, Prof? Baik, kita tidak mensyaratkan harus ada MOU, Bapak Ibu. Yang penting komitmen letter tadi. Jadi ada supporting letter dari institusi WCP, kemudian ada komitmen letter dari yang bersangkutan. Justru MOU itu kalau bisa malah
itu merupakan produk dari misalnya draft MOU itu produk dari program ini. Jadi dengan program ini diharapkan nanti kemudian terbentuk MOU atau LOE atau sejenisnya. Jadi tidak harus di depan ada. Itu beda. Jadi satu pertanyaan lagi, Prof. Ya. Dari Ibu Daharmi Astuti, topik-topiknya, Bu. Apakah topiknya terbatas ditentukan dari Kemendikbud atau sesuai dengan spesialisasi ilmu yang dosen tersebut, Bro? Tentang topik, Bu. Ya. Topik, topik tidak ada batasan. Topik bebas bebas sesuai pilihan kita. Dan mungkin saya berikan gambaran. Jadi ini nanti judul tidak harus seperti judul penelitiannya. Jadi tidak harus judulnya misalnya pengembangan material ini tidak harus begitu. Judulnya bisa sangat umum, bisa misalnya meningkatkan publikasi atau meningkatkan daya saing atau apa itu bisa. Jadi sekali lagi ini bukan proposal penelitian, tapi proposal mendatangkan world class profesor. Jadi tidak harus proposalnya itu sangat ilmiah, berisi rumus-rumus dan lain sebagainya, tidak. Tapi apa sih yang akan dituju, kemudian kegiatan profesor itu di sini apa, kegiatan kita selama di sana apa. Nah, untuk tahun 2020 kita mengharapkan kalau nanti Bapak Ibu berkunjung ke luar negeri itu tidak sekedar di laboratorium, tapi kita mengharapkan ada semacam kunjungan ke industri. Nah, sesuai pesan dari Mas Menteri itu, jadi ada semacam pemagangan, misalnya industri yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu, atau lembaga-lembaga atau apapun yang mungkin ada kunjungan 2-3 hari di sana, gitu ya, sebagai bentuk semacam magang atau benchmarking. Itu saja Bapak Ibu, jadi proposalnya tidak proposal ilmiah berisi penelitian, tidak. Mungkin Bapak Ibu bisa pinjam dari teman-teman yang sudah tahun-tahun sebelumnya menerima proposal, lebih pada proposal kegiatan. Seperti itu Pak Rizal. Oke, yang mungkin pertanyaan terakhir Pak, ada satu lagi dari Bu Sophia. Bu Sofianis, apakah WCP proposal berupa riset R&D atau bagaimana proposalnya? Ya. Nah itu tadi ya, proposal tidak berupa riset R&D, tapi proposalnya lebih dekat kepada kegiatan. Jadi misalnya sebetulnya sangat cair dan sangat bebas. Bisa dikaitkan dengan kerjasama, bisa dikaitkan dengan meningkatkan publikasi, bisa dikaitkan dengan hal-hal lain. Ya, karena tadi ketika Bapak Ibu ngirim proposal, Bapak Ibu sudah punya draft yang semi jadi sebetulnya untuk publikasi, untuk paten atau untuk karya seni. Jadi tidak proposal berupa riset R&D bisa juga ya, tetapi ya artinya proposal memang cair Bapak Ibu, tidak dibatasi oleh keilmuan yang rigid. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup Prof. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam seminar ini. Minta maaf juga ada beberapa dosen atau Bapak Ibu yang coba bergabung tapi belum sukses, mungkin ada kendala teknis lainnya. Terakhir ada pertanyaan, apakah topiknya bebas? Terakhir Pak, apakah topiknya bebas? Ya, bebas Pak. Bebas, oke. Yang tadi terakhir, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Oki Chandra, ya topiknya sudah bebas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu Prof yang sudah berbagi untuk seminar WCP ini. Kami atas nama LPPM Universitas Riau, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam seminar ini. Baik Prof, mungkin ada Prof kata terakhir yang mau diucapkan, silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Dr. Efrizal sudah mengundang kami untuk berpartisipasi di seminar ini. Untuk selanjutnya tentu kami dari tim menunggu proposal-proposal ya, dari UIR ini. Nanti mudah-mudahan ada 1-2
atau 3, syukur bisa 6 yang kemudian bisa didanai. Sudah ada, saya kira di Universitas Rio pun sudah beberapa ya, yang didanai, mungkin juga bisa pinjam dari contoh-contoh proposal dari sana. Kita berharap nanti ada yang dari UIR yang goal dan bertemu dengan kami di tim. Gitu Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada trouble, walaupun kita sudah coba di awal, tapi kita berencana, Tuhan yang menentukan. Mohon maaf. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Prof, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu. Demikianlah seminar pagi hari ini, program WCP. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan kami dari LPPM Universitas Islam Riau juga mengucapkan terima kasih. Nanti akan kami konfirmasi untuk bahan materi presentasi, PDF-nya, dan juga sertifikat. Sertifikat akan dikonfirmasi melalui email sesuai dengan pendaftaran yang Bapak Ibu sudah lakukan di form pendaftaran. Nanti akan dikonfirmasi setelah ini melalui tim kami untuk sertifikat dan bahan presentasinya. Demikian saya pikir kami tutup acara pagi ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.